Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Otomotif. Ketemu lagi dengan saya, Wong Otomotif. Nah, di depan saya ini ada dua mesin. Nah, yang satu ini adalah mesin Xenia Avanza yang lama atau yang K3VE, yang dimana teknologinya dia masih menggunakan single VVT-S. Sedangkan yang dua ini adalah mesin yang Xenia Avanza yang baru, yang tipe 1NR atau 2NR, itu sama, mungkin bedanya hanya di langkah toraknya saja. Dia sudah menggunakan tipe yang dual VVT-E. Nah, kali ini saya akan coba share bagaimana cara membongkar rantai timingnya, menggantinya atau memasangnya. Nah, untuk penggantian maupun pemasangannya seperti apa langkahnya, kita simak video dari saya berikut ini. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like dan subscribe. Oke, kita ikuti video ini. Oke, untuk pembongkarannya nanti kita tidak di mobil langsung ya. Jadi kita di model stand seperti ini, tapi kita soalnya kita tidak punya mobil. Belum ada mobilnya untuk di sekolah kita dan belum ada unitnya. Jadi kita langsung di stand seperti ini, tapi nanti prosesnya dengan di mobil nanti sama dengan mobil-mobil yang sebelumnya. Oke, kita untuk alat yang dibutuhkan nanti apa saja? Ini di sini nanti ini ada stang ya, ada kunci 24 ini untuk memutar di cam knocknya ya. Nah, terus ini ada T14, ada kunci 12, T12 sama 10. Terus ada tracker ini nanti kalau kesulitan dalam melepas puli. Terus ada shocknya, ini shock 10 sama shock 19. Terus ada lagi di sini ada kunci L berapa ini Mas? Kunci L kecil ya, jadi ukurannya coba nanti tak lihat ke nanti. L-nya dia agak kecil, L berapa ini ya. Terus ini ada tracker, terus ada kunci momen nanti kalau kita perlu di momen, tapi kalau tidak perlu tidak usah. Nah, kita ikuti bagaimana cara membongkar sama memasang rantai timingnya. Nanti ini untuk pembongkarannya, yang kita bongkar di sini ada beberapa baut ya. Di baut itu saja langsung. Jadi untuk sensor-sensornya tidak perlu dibuka, tidak apa-apa. Nah, untuk urutan pembongkarannya gimana Mas tadi? Nah, ini untuk urutan pembongkaran tutupnya, jadi tidak asal membongkar karena ini dari plastik, jadi nanti untuk menghindari kalau pecah ya. Nah, ini gimana untuk pembongkarannya nanti urutannya? Untuk pembongkarannya nanti ini sensor camshaft-nya ini dilepas dulu ya. Nah, selanjutnya nanti lepas baut-baut kop atau deklepnya, dilepas, nanti itu ada urutannya ya. Nah, lalu angkat kop tutupnya. Setelah itu nanti lepas puli dulu ya. Kalau di mobil lebih susah ya, beda dengan kalau di stand seperti ini, nanti dilepas pulinya dulu. Nah, ini cara melepas pulinya ya. Nah, setelah bautnya terlepas, nanti lepas, nah pakai palu. Nah, nanti kalau sudah terlepas pulinya ya, nanti baru lepaskan semua baut yang nempel di cover ini ya. Ada sekitar berapa baut itu.
lebih dari 20 kalau nggak salah ini ya. Ayo. Nah, ini setelah ini baut terakhir tadi ya sudah dilepas, jadi langsung diangkat saja. Nah, ini penampakan dari timing chainnya ya. Ini. Nah, ini penampakannya ya. Nah, jadi hampir dengan K3 VE hampir sama, tetapi kalau ini pakai dual VVT-E, bedanya di situ ya. Nih. Nah, ya di sini kalau kita lihat di sini ada tanda timingnya, tambah untuk crankshaftnya. Terus ada lagi ini satu lagi di sini, satu lagi di sini. Ini namanya apa mas? Pemegang vibration damper untuk mencegah vibrasi itu ya, menahan dari vibrasinya, karena keduanya ini dia bergerak tidak tidak tetap. Nah, ini. Oke, lalu kita lihat untuk pembongkarannya bagaimana, kita lihat. Oke, sekarang kita buka di tensionernya ya, apa ini? Plunger tensioner ya. Nah, nanti bisa ditahan dulu. Nah, ini plunger tensionernya. Nah, kita buka dulu. Oke, dua baut dengan menggunakan kunci T10 atau kunci 10 ya. Nah, ini kita tahan dulu di sini. Ya, pakai kunci 24. Terus lalu diputar sehingga nanti ini dia akan bergerak maju, lalu tensionernya bebas sehingga nanti bisa dengan mudah kita lepas. Nah, ini ya. Ini tensionernya ya, kita tahan seperti ini. Oke. Timing chain guide. Nah, ada dua ya ini timing chain guide-nya ya. Pelan-pelan aja. Ini timing chain guide-nya. Nah, dilepas. Hati-hati jangan sampai jatuh. Kalau jatuh karena dari fiber kemudian bisa patah. Lepas. Nah, lalu yang kedua ini apa? Vibration dampernya. Nah, dilepas juga. Nah, oke. Vibration damper terlepas. Lalu selanjutnya yang tensioner ini dilepas dulu ya. Nah, baru ke rantainya sudah bisa dilepas ya. Nah, ini jadi ini tadi ini rantainya, jadi kita rantainya seperti ini tadi ya. Nah ya, nih jadi nanti kalau kita melakukan penggantian, kalau misalkan suatu saat rantainya berisik ataupun nanti suara kasar yang disebabkan oleh rantai timing chainnya, nah bisa kita lepas seperti ini. Nah, ini adalah rantai timingnya ya. Dengan 2NR 3NR kalau di di marketplace katanya sama, tapi saya belum pernah nyoba sendiri ya, katanya sama. Oke. Gimana cara menggantinya? Nah, di sini nanti ini ada tanding marking marknya untuk tanda pada rantainya. Ini juga ada dua. Nah, mana yang satu? Nah, ini satunya. Jadi nanti dipaskan dulu timingnya, ya, rantai timingnya ini supaya nanti tidak
antara piston dengan katup tidak bertabrakan. Ya, jadi sangat hati-hati dalam melakukan penggantian timing chain ataupun rantai timingnya ya. Jadi nanti usahakan jangan sampai nanti antara piston dengan timing dengan cam knock nanti saling bertabrakan ya dengan rocker dengan katupnya. Jadi nanti harus terus hati-hati dalam melakukan penggantian timing terutama waktu mencari topnya. Nah, kita perhatikan bagaimana cara menentukan topnya. Oke. Nah, nanti diputar dulu seperti ini. Atau kalau ini nyok-nyok. Nanti posisikan seperti ini ya. Jadi awal dari sebelum kita memasang rantainya, nanti posisi knocknya seperti ini, menghadap keluar semua ini ya. Ya, dia menghadap keluar semua posisinya, dan ini posisinya seperti ini dulu ya. Ya, posisi ini dulu, tapi dilihat nanti di pengunci nih Mas ya. Penguncinya posisi terkunci Pak. Terkunci. Nah, posisi terkunci seperti ini. Jadi dia lurus dengan lubang ya. Nah, seperti ini. Yang satu terkunci juga, tapi tidak lurus dengan lubang itu. Oh iya. Nah, ini. Ya, posisinya terkunci juga. Lalu lakukan pemasangan rantai timingnya. Oke. Terus posisi dari ini. Yuk. Nah, ini dia tegak lurus, yang satu ini ke arah ini ya, ke arah ini ya. Nah, ke arah pojok kecil ini, baut ini ya. Hah? Mana? Oh, ini ke pojok lubang ini. Nah, ya, nih, jadi ini lurus ke sini. Atau yang posisi pasaknya itu lurus ke atau atas. Posisinya pasak ini dia lurus ke atas, paling enak di sini, tegak lurus dengan ini ya. Nah, ya itu. Vibration dampernya ya. Nah, selanjutnya pasang apa itu? Plunyer tensionernya. Nah, ini sudah terpasang plunyer tensionernya.
posisikan tengah-tengah. Ya. Nah, ya ini posisi kalau sudah terpasang dengan benar, posisinya nanti seperti ini ya. Nah ini, nah ya ini posisi topnya juga. Oke. Ya setelah itu baru nanti pasang cover, pasang tutup deck lapnya ya. Ya, jadi itulah tadi cara memasang atau mengganti rente timing chain pada mobil Grand New Xenia atau Great New Xenia. Untuk Terios, untuk Rush, caranya hampir sama seperti itu. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.